عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mohon izin para siswa yang saya cintai dan banggakan, dan para siswi yang mencintai saya. Ulah siri kalau ayah jatah nanti. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kudrah dan iradahnya. Pada kesempatan kali ini Allah menakdirkan saya untuk menyampaikan informasi, bukan tausiah, informasi untuk Kultum. Judulnya Kultum. Kultum itu singkatan dari apa? Bisa kuliah 7 menit, bisa kuliah 70 menit. Bisa kutil, gantilah ku kutil, kuliah 3 menit. Oh, semangat ya. Oke. Atau kita ganti dengan kulsum, kuliah 10 menit. Apapun namanya, kita mengalir saja ya. Ya, sampai nanti menjelang Jumatan. Baik. Tadi saya sedikit mendengar yang diucapkan oleh pembawa acara bahwa Rasulullah lah yang membawa kita dari kehidupan yang biadab menjadi kehidupan yang beradab. Begitu ya? Ya. Mungkin kalau mendengar kata biadab kita agak ngiri-ngiri sedap gitu. Biadab gitu. Tapi bukan singkatan dari bibi dan adab, jadi biadab. Ada satu tuntutan dalam kehidupan agar kita menjadi makhluk Allah yang beradab. Jadi kata adab ini standarisasinya cukup tinggi. Jadi beradab itu bukan hanya sopan santun, tapi ada standar yang lebih tinggi, yaitu akhlakul karimah. Jadi akhlak-akhlak yang bersendikan kepada nilai-nilai agama, gitu kan? Itu adab. Nah, berkaitan dengan adab dalam kehidupan kita sebagai makhluk bersosial. Makhluk sosial dalam bahasa yang kita pelajari itu apa? Apa? Ya, bahasa Latinnya makhluk bersosial apa? Oke, nanti tanya ke guru IPS-nya. Guru sosialnya apa? Dalam bahasa Arab, al-insan basyariyah. Kita ini makhluk bersosial. Atau al-insan al-istima'i. Makhluk yang ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa berkumpul. Gitu kan? Nah, berkaitan dengan tuntutan kehidupan itu, ada satu hadis Rasul yang cukup familiar dalam kitab Bulughul Maram, hadis pertama dalam kitab Al-Jami'. Ada yang tahu kitab Bulughul Maram? Tahu? Pernah mendengar? Katsida itu pernah. Barusan saya beberapa kali nih Bulughul Maram. Ada satu hadis yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah. Bunyinya haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada berapa? Subhanallah. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Jadi jangan melihat
apa yang zohirnya ya. Ini 5. Ada 6. Berbicara mengenai hak. Ya, apa itu hak? Hakul muslim 'alal muslim sittun. Apa itu hak? Dalam bahasa Indonesia mungkin terminologi hak itu sesuatu yang mesti kita dapatkan. Begitu ya? Ada hak dan kewajiban. Kalau kewajiban, sesuatu yang mesti kita tunaikan. Mungkin nanti korelasinya, hubungannya bisa benar, ataupun bisa saja kurang benar. Jadi hakul muslim 'alal muslim sittun. Menurut para ulama, yang disebut hak di sini bisa bermakna al-wajibah, kewajiban. Bahkan ada lagi yang memberikan makna bahwa hak di sini adalah perkara yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dan sangat tidak layak untuk ditinggalkan. Itu kan? Jadi perkara yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sebaliknya, sangat tidak layak untuk ditinggalkan. Jadi ini panas tuh. Oh, lamun ada ikutin panas, temani gitu. Nyala, komatan, ulah dia ngapain. Nah, lanjut. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu dengan muslim lainnya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Mungkin saya lupa, mungkin hadis ini sudah familiar, antum sudah paham, sudah hafal, tapi ini itu murojaah, ataupun itu mengingatkan, mungkin menguatkan. Kita saling mengingatkan untuk selalu menguatkan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu satu sama lain, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dalam hal salam pun itu kan perkara yang sederhana, tidak berbiaya, tidak mengeluarkan modal yang cukup banyak, bahkan tidak bermodal, hanya mengucapkan lisan saja. Itu kan. Dan ucapan salam ini jauh lebih mulia ketimbang halo guys, halo bro ketika ketemu, welcome dan sebagainya. Dan ucapan salam itu jauh lebih mulia daripada ucapan-ucapan yang lainnya ketika bertemu. Maka budayakanlah, biasakanlah ketika kita bertemu maka ucapkan salam. Gitu kan. Dan itu kewajiban. Dalam redaksinya, idza laqitahu fasallim alaihi. Bahasanya fasallim mengandung perintah untuk mengucapkan salam. Menandakan bahwa ini sebuah anjuran, bahwa sebuah kewajiban. Itu biasakan, mungkin kita agak-agak malu gitu, belum terbiasa, maka perlu dibiasakan. Ketika bertemu guru, ucapkan salam. Ulah loba surumputan peda can ngerjakeun tugas. Ulah surumputan peda loba dosa ya. Itu kan? Nah, idza laqitahu fasallim alaihi. Budayakan salam. Kalau itu kita merasa bahwa kita ini adalah muslim. Anna muslim qabla kulli syai'. Itu harus ditanamkan. Nah, kemudian dalam salam pun tentu ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Satu kesempatan, idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim. Ketika antum memasuki kelas, masuk pada majlis ilmu, jangan segan, jangan malu ucapkan salam, assalam. Itu kan? Kemudian
fa idza arada an yaquma falyusallim. Begitupun ketika meninggalkan majlis ilmu, ketika meninggalkan kumpulan, jangan malu, jangan segan ucapkan salam. Itu. Kemudian bagaimana kita menjawab salam? Maka ketika dalam surat An-Nisa ayat 86 kalau tidak salah, itu kita diajarkan, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Rudduha Agus. Siapa yang namanya Agus di situ? Oh, suaranya. Ya. Agus apa? Maka ketika kita memberikan salam kepada yang lain, ataupun orang lain memberikan salam kepada kita, bi ahsana minha, maka salam itu kan tahiyah, salam itu kan penghormatan. Maka jawablah, berilah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripada yang kawan kita berikan. Bi ahsana minha. Waalaikumsalam warahmatullahi, minimal standar lagi. Tapi lamun assalamualaikum, waalaikumsalam, kayak standar kopet. Itu. Tapi untuk yang mengucapkan salam cukup dengan assalamualaikum. Itu kan. Itu. Jadi itu standarnya ataupun adabnya ketika kita membiasakan mengucapkan salam kepada siapa. Tapi ingat, ada salam pun yang nanti berujung fitnah. Bahkan salah satu ulama menyampaikan, bisa jadi kalimat salam itu menjadi satu keanjuran dan akan berbuah pahala. Tetapi tapi ada salam-salam lain yang terindikasi itu mengandung fitnah. Siga Agus, ada kemana? Kan itu ada September aja namanya. Jangan naon Gus lah. Agus COD-an salam kasih siswi. Kade ya, ayeuna mah lain barang wae COD-an teh, salam pun bisa COD-an. Agus nitip salam ka anu ka siswi. Teh ngaranna teh COD-an salam itu kade eta. Itu bisa jadi salam yang mengandung unsur fitnah. Itu serius. Tapi bisa jadi lebih fitnah lamun Agus nitip salam ka dia. Oke lah. Tenang Gus, gua jangan peureuy. Nah, begini, itu yang pertama. Ya. Jadi, idza laqitahu fasallim alaihi. Seorang muslim dia memiliki hak untuk diberikan salam oleh kita sebagai seorang muslim. Itu. Jadi sepanjang itu saudara semuslim, maka ada kewajiban kita untuk saling mendoakan dengan kalimat salam. Kecuali non muslim, kita tidak ada kewajiban untuk mengucapkan salam kepada mereka. Tapi bukan berarti kita tidak menghargai mereka. Ada kalimat-kalimat lain sebagai alternatif kita untuk menghargai mereka. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, gitu kan? Nah, bagaimana kalau misalnya orang tersebut kita ragu apakah muslim atau tidak? Itu mah sok feeling na kumaha eta. Tapi kalaupun kita mengucapkan salam karena ketidaktahuan bahwa dia itu adalah non-muslim, maka tidak berdosa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian diundang, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Para ulama memang menjelaskan bahwa yang dimaksud undangan di sini adalah walimah. Tetapi ada ulama lain termasuk undangan-undangan yang bersifat umum. Teman kita menikah, mengundang kepada kita, maka wajib kita untuk datang. Ada teman kita syukuran, rumahnya selesai, diberikan rezeki, kenikmatan dan sebagainya, mengundang kita, maka kita datang. Tapi lamun aya teman kita mengundang untuk dugem,
Jangan didatangi. Oh, digaskeun. Mawa gas 3 kilo dak gorkeun eta. Itu kan? Ingat, wa idza da'aka fajibhu. Dan apabila ada teman kita yang mengundang kepada kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, maka penuhilah undangan. Sepanjang kita bisa menghadiri. Kalaupun karena uzur syar'i, alasan yang secara agama dibenarkan tidak bisa menghadiri, maka tidak apa-apa, tidak berdosa bagi kita untuk tidak menghadirinya. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada teman kita meminta nasihat, maka berilah nasihat kepada kita. Gitu kan? Ya, aminkan. Semoga sehat selalu dan berikan nasihat kepada yang lain. Gitu kan? Berilah nasihat. Bahkan tidak diminta pun itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan nasihat. Aya nu kabur wae, aya nu bolos wae, nasihatan. Ulah kabur wae, ulah bolos wae. Engke mah lamun kabur, lamun bari kabur, tos ulah ka guru piket. Abi bari kabur. Ayo kan? Insyaallah diizinan. Lamun bapana guru piket bari kabur. Digaplok. Ulah bisi dilaporkeun. Jadi berikanlah nasihat. Ketika kita diminta oleh nasihat oleh saudara kita, oleh teman kita, maka fansahhu, kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Bahkan tidak dipinta pun sebuah sunnah kita untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Karena hakikat manusia itu kan tidak akan lepas dari kesalahan. Maka kewajiban kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Gitu, brother. Jadi ulah antepan tapi kudu geurehan. Di ruang guru yuk familiar. Ulah antepan tapi kudu geurehan. Tapi khusus untuk yang mampu mengucapkannya. Coba lamun teu mampu mah jadi ulah antepan jadi geurehan. Jadi ulah antepan tapi kudu geurehan. Urang sih ingetan. Komo ieu sesama keluarga besar man 5. Aya di jalan teh keur kabur goroan. Gitu kan? Tadi ngiring, lain atuh. Hai bareng, lain. Diajar. Gitu kan? Walaupun kita di luar jam pelajaran, di rumah, di komunitas masing-masing, saling mengingatkan. Apalagi kita terikat dengan keluarga besar man 5. Gitu. Tos sabaraha hiji? Aya sabaraha hiji? Anu 5 nurutan gitu. Tos 3. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Yang keempat, wa idza aqasa fahamidallaha fasyammithu. Apabila ada saudara kita yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah fasammithu, maka doakanlah yang baik untuk dia. Bisa fasammithu, bisa fasyammithu pakai sin besar. Tashmid itu, kalimat tashmid itu adalah kalimat mendoakan yang baik untuk saudara kita. Jadi ketika bersin, alhamdulillah, ya sudahlah, ayo doakan, yarhamu Allah. Itu kan. Kecuali saudara kitanya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dalam hadis tidak ada kewajiban kita untuk mendoakan dia. Gitu kan? Berapa batasannya? Dalam hadis mengungkapkan syamit akhoka talatan. Doakan 3 kali. Pamazada fahuwa zukam. Apabila bersinnya lebih dari 3 kali, gejala ya mah penyakit flu, maka tidak ada kewajiban untuk mendoakan, kecuali mendoakan supaya sembuh. Itu. Jadi lamun aya bersin teh lelewean. Atau ingetan. Senang ucapkan alhamdulillah, baru kita yarhamu Allah. Kemudian ucapkan lagi oleh yang bersin apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum.
Itu. Terus apa hiji? Orang terengkeun we ieu mah. Terus tepat. Yang kelima, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah wa idza maridha fa'udhu. Apabila adalah teman kita yang sakit, maka jenguklah dia. Karena itu adalah kewajiban kita kepada teman kita sebagai seorang muslim. Bahkan Imam Bukhari sampai menyebutkan bahwa menengok orang yang sakit itu adalah sebuah kewajiban. Ulang ngadaguan terus di rumah sakit karena dia ngomong. Jadi ini pembiasaan ini bisa diterapkan di kelas masing-masing. Coba di Aceh. Kamana si anu teu sakola, teu damang. Teang, ulang ngadaguan 4 poe 5 poe. Teu boga duit, jangan ngomong paling duit. Itu kan, lalu jauh teu boga ongkos leumpang. Itu. Jadi itulah membangun kita ukhuwah. Disitulah persaudaraan kita akan kuat ketika sendi-sendi kehidupan seperti itu kita laksanakan di kelas, bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di keluarga besar dan sebagainya. Wa idza maridha fa'ud. Dan yang terakhir ya, semangat itu terakhir. Wa idza mata fatba'hu. Ayat redaksi fattabi'hu. Apabila ada saudara kita yang meninggal, maka iringilah jenazah sampai ke pemakaman. Ada hukumnya fardu kifayah, bahkan salah satu ulama menyebutkan itu adalah wajib apabila itu adalah yang menyambungkan tali silaturahmi kita, orang tua, kakak, adik dan sebagainya. Jadi lawan ayat maut yang pasieun sieun. Itu kan tingawitan mulasaran, ngaibakan, jajabkeun ka pemakaman. Itu adalah kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain. Nah, itu adab bagian adab kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ada yang hafal hadis ini? Kalau ada yang hafal, saya kasih reward, saya kasih hadiah. Ada yang hafal, baik laki-laki ataupun perempuan. Insya Allah hadiahnya menarik. Ada yang paham? Ada yang hafal hadisnya? Hakul muslimi 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza istamsaka fansahu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatbah. Ini di hadis pertama kita berjami. Ada yang hafal? Kalau tidak ada, hadiahnya saya kembalikan. Oke. Bisa lah beasiswa ke Amerika. Oke lah, bisa kabur hafal. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atau segala kehilafan. Barangkali ada ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Tutus langkung ke panghalang, bobosapanon carang sapakan, nenda agung cukup lumur, nenda jembar hampurana. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dzallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.